Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Adiatman Prabowo. Saya dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIDN 0715098402 dan NUPTK saya 124-776-266-313-0223. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang disebut PDD UKT PT bidang pengajaran dan digunakan untuk Serdos sertifikasi dosen 2025. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang bidang pengajaran dan mata kuliah yang saya pilih adalah psikologi forensik, dan mata kuliah ini diampu pada semester 4. Psikologi forensik, mata kuliah psikologi forensik ini pada dasarnya memberikan pemahaman dasar konsep tentang teori psikologi forensik, prinsip dan etika, ruang lingkup, asesmen, dan topik-topik dalam psikologi forensik serta melakukan kajian ilmiah. Jadi mata kuliah ini fokus pada pemahaman konsep, teori, dan juga ada keterampilan yang sifatnya umum. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 3 poin. Yang pertama adalah dari CPL Prodi, yang kedua dari capaian pembelajaran mata kuliah, dan yang terakhir adalah kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau biasa yang disebut sub CPMK, CPMK, dan CPL. Saya mulai dari CPL Prodi. Nah, di mata kuliah ini CPL Prodi yang ada 3 poin. Yang pertama adalah menunjukkan tanggung jawab, etika, disiplin, sikap positif, dan kepemimpinan dalam lingkup profesi pekerjaan. Nah, ini lebih ke arah ke ELO 1, dan ELO 1 ini membahas mengungkap terkait dengan sikap mahasiswa. Yang kedua adalah menguasai konsep dan teori ilmu psikologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi ruang lingkup psikologi pendidikan dan perkembangan, psikologi sosial, psikologi klinis, dan psikologi industri organisasi. Nah, ini masuk pada ELO kedua di dalam prodi, yaitu mengungkap terkait dengan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah menerapkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kolaborasi, mengembangkan kreativitas dan inovasi, sikap humanis dan simpati pada sesama, memanfaatkan data dan teknologi informasi, dan kemampuan komputasi logis untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Ini termasuk dalam ELO 5, yaitu keterampilan umum. Nah, berikutnya adalah capaian pembelajaran di mata kuliah atau biasa disebut CPMK. Yang pertama, mampu berpartisipasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dalam aktivitas pembelajaran dan penyelesaian tugas berdasarkan kode etik sebagai ilmuwan psikologi forensik. Yang kedua, mampu menjelaskan paradigma, teori, dan konsep-konsep perilaku manusia dalam hubungannya dengan hukum. Dan yang ketiga adalah mampu melakukan analisis berdasarkan konsep-konsep dasar psikologi forensik dengan mengimplementasikan hasil analisis ke dalam kasus-kasus terbaru. Berikutnya yaitu terkait dengan sub CPMK-nya. Di sub CPMK ini ada 6. Yang pertama adalah memahami definisi, sejarah, perkembangan psikologi forensik, dan prinsip-prinsip etika dalam kompetensi psikologi forensik. Yang kedua adalah menguasai konsep dasar, ruang lingkup psikologi forensik, dan sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, memahami peran psikologi forensik dalam berbagai bidang. Yang keempat, memahami asesmen risiko dalam psikologi forensik dalam profiling kriminal sebagai ilmu psikologi. Yang kelima, memahami topik-topik dalam psikologi forensik. Dan yang keenam adalah mampu menganalisis, membuat laporan asesmen psikologi forensik dari kasus blind case. Nah, adapun materi pembelajaran pada mata kuliah psikologi forensik ini adalah yang pertama, definisi, perkembangan psikologi forensik dan prinsip-prinsip etika dalam komunikasi psikologi forensik, konsep dasar, ruang lingkup psikologi forensik, dan sistem hukum di Indonesia.
Yang berikutnya adalah peran psikologi forensik dalam berbagai bidang, asesmen risiko, profiling kriminal, dan topik-topik forensik yang ada dalam laporan asesmen psikologi forensik. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah saya menggunakan sistem sinkronus dan asinkronus. Pada dasarnya secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung pun saya bagi menjadi dua, maupun yang tatap langsung secara offline dan menggunakan Zoom meeting secara online. Sedangkan asinkronus ini berupa video-video yang bisa dipelajari atau modul atau materi-materi yang bisa dipelajari mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Sedangkan mata kuliah ini dilakukan 1 semester seperti kalender akademik dengan 16 kali pertemuan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah beragam. Yang pertama ada ceramah, ada diskusi, ada discovery learning, ada problem based learning, ada studi kasus, dan mungkin penugasan dan presentasi oleh mahasiswa. Berikutnya adalah pada proses penilaian. Dalam proses penilaian ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan. Ini memiliki bobot 10%. Tugas dan kuliah ini menjadi bobot 20%. UTS ini 30%. Ujian lisan dan UAS ini adalah 40%. Nah, berikut contoh real pembelajaran yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Silahkan ditonton. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini berapa orang yang hadir? Sudah 24 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ini kuliah perdana kita ya di psikologi forensik online gitu ya. Semoga ini tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam belajar walaupun memang pandemi sudah berakhir. Di psikologi forensik di pertemuan pertama ini tentunya Anda juga akan berpikir apa sih psikologi forensik itu kan gitu. Mungkin teman-teman sudah punya gambaran sedikit. Nah, saya pengen tahu nih, coba sebelum saya beri materi gitu ya, kira-kira apa sih psikologi forensik itu? Ada yang mau berpendapat? Shirley 180. Ya Pak. Menurutmu apa psikologi forensik itu? Mungkin kayak membantu sistem dalam membantu sistem peradilan pidana dan membawa kebenaran dan keadilan dalam kasus-kasus kriminal. Dan itu kayak menurut setahu saya bekerjasama dengan kayak polisi gitu Pak, sama tim-tim forensik yang lain, dokter-dokter juga. Oke, artinya kita bagian dari hukum gitu aja yang tahu ya. Jadi sistem di peradilan salah satunya kita dilibatkan, kita itu adalah psikologi forensik ya, psikolog forensik. Jadi perlu dipahami ya forensik nanti. Oh ya belum saya. Psikologi forensik nanti ada dua. Kalau kita ngomong psikologi, orang di dalam psikologi itu kan sebenarnya ilmuwan psikologi ya. Ilmuwan psikologi itu ya Anda S1, S2, sains gitu ya. Dan psikolog gitu kan. Dan profesi psikologi atau psikolog. Psikolog itu berarti ya profesinya gitu. Jadi tidak selalu psikolog forensik sebenarnya, tapi ilmuwan psikologi pun juga bisa gitu. Yang berkecimpung di dalam hukum gitu kan. Yang ikut terlibat di dalam hukum dalam proses peradilan. Oke, itu menurut Shirley. Oke, sebelum saya simpulkan nanti yang lainnya, saya pengen dengar yang lainnya dulu nih. Apa ya? Rizka Patiwi? Hadir, Pak. Apa kira-kira kalau menurutmu? Ilmu psikologi yang berhubungan dengan hukum. Oke, simple ya. Ilmu psikologi yang berhubungan dengan hukum. Benar itu ya. Definisi yang singkat, padat dan to the point gitu. Tapi
ilmu psikologi yang mana? Ilmu psikologi kan banyak ya. Terus gimana ilmu kita itu yang kita pelajari itu kok bisa masuk di psikologi, bisa masuk di hukum? Di mananya letaknya? Nah, kira-kira gimana? Pak, izin mau menjawab. Oh boleh, boleh. Silakan. Eh, Kalau sepemahaman saya, psikologi forensik ini nantinya mempunyai kontribusi untuk ya ini menggali data-data begitu Pak, baik dari korban ataupun pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga eh, datanya dapat digunakan secara objektif begitu Pak. Nah, datanya digunakan untuk apa? Eh, Bisa ketika ada korban kekerasan seksual atau apa seperti itu, datanya ini bisa digunakan untuk di ranah meja hukumnya, meja hijaunya, atau bisa juga ke si korban itu tadi Pak. Bagaimana cara penanganannya yang tepat seperti itu. Oke. Pemahaman saya seperti itu Pak. Oke, baik. Ya, jadi ada dua ranahnya. Yang pertama adalah kita memberikan pendampingan, benar ya. Kalau kita memberikan pendampingan berarti kan ranahnya ke intervensi, ya. Artinya kita memberikan intervensi kepada pelaku maupun korban sebenarnya. Pelaku pun juga mungkin saja, gitu ya. Misalnya mempersiapkan pelaku dalam menghadapi masa tahanan, misalnya ini kan mungkin aja, gitu kan. Jadi itu intervensi. Nah, yang kedua yaitu asesmen, gitu kan. Simpelnya mengumpulkan informasi itu kan asesmen sederhananya, ya kan. Nah, mengumpulkan informasi itu untuk apa? Itu yang belum benar. Nah, tadi belum benar. Kalau yang tadi intervensi tadi, jadi mengumpulkan informasi itu tidak selalu untuk intervensi. Nah, walaupun benar ya, mengumpulkan informasi untuk intervensi itu benar, karena tahapan intervensi pasti ada informasi dulu. Tetapi pada kasus forensik ini tidak, yang mengumpulkan informasi tidak selalu untuk intervensi, tapi ada yang lain yang lebih penting. Apa itu? Izin menjawab Pak. Iya, silakan Sherly. Mungkin untuk ini menjelaskan latar belakang dari suatu kejahatan dan menemukan pelaku kejahatan. Oke, tujuannya untuk apa itu? Menggambarkan profil pelakunya atau korbannya, pelakunya atau apa gitu? Tujuannya untuk apa semua itu? Mungkin untuk menemukan titik terang dari di pengadilan gitu Pak. Titik terang apa? Titik terang dari masalah yang sedang Oke, menjadi titik terang masalah yang sedang terjadi. Pelakunya siapa yang ini gitu-gitu ya? Iya. Oke. Baik, saya rasa cukup ya, sudah mulai mengarah. Jadi kesimpulannya sebenarnya psikologi forensik itu dua tadi ya, sebuah mengumpulkan informasi. Sebenarnya yang paling sederhana, yang paling gampang, kita itu menjadi saksi ahli dalam rangka untuk membantu dalam menegakkan bukti. Itu yang pertama. Apa sih psikologi forensik itu gitu ya? Oke. Sudah bergerak ya? Ya Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu ya gambaran awalnya, pemanasannya, dan ini saya sedikit cerita dulu, sedikit menjelaskan tentang sejarah psikologi forensik biar kalian tahu ya, forensik itu tidak tiba-tiba ya, forensik itu tidak di Indonesia saja, tapi forensik itu sudah mendunia gitu ya, dan sebenarnya sudah cukup lama gitu ya psikologi forensik itu berkembang. Tapi di Indonesia memang baru-baru ini saja, nanti saya jelaskan terkait dengan itu mengapa di Indonesia baru-baru ini berkembang. Nah, kalau kita lihat sejarah ini kan sudah dari zaman dulu, bahkan mulai dari Bine pun sebenarnya sudah mulai itu ada kasus-kasus hukum ya. Yang namanya hukum kan tentunya ya sejak zaman dulu ya, apalagi zaman dulu kan peradilan militer atau peperangan atau perang dunia 1, 2 dan seterusnya itu kan ya pasti semuanya ranah hukum kan. Ya kalau Anda suka
melihat sejarah-sejarah masa lalu atau sejarah-sejarah dunia, pasti ada kan kasus-kasus hukum, atau bahkan film-film ya. Film-film itu kan ada ya, film-film kisah nyata yang terkasus hukum yang sampai detik ini tidak terpecahkan dan seterusnya, kan banyak itu. Atau untuk mengenang siapa, karena memang kegiahannya dalam menegakkan kasus hukum yang terjadi pada tahun itu gitu. Nah, semua itu kan sebenarnya psikologi forensik sudah berkembang gitu ya. Nah, mulai dari hakim ini, Harry Paxton ini, ada Kettle, Binet, Albrecht dan seterusnya. Dan nah, ini yang perlu Anda ketahui adalah bapak psikologi forensik ini gitu ya. Jadi Anda harus tahu gitu ya. Ternyata mungkin kenapa dikatakan bapak ini, karena mungkin bisa jadi satu-satunya, bisa jadi ya, pada akhirnya mampu membawa ilmu psikologi ke ranah hukum. Bisa jadi. Kalau sebelum-sebelumnya tadi mungkin belum secara spesifik ya, belum secara spesifik bagaimana peran ilmu psikologi itu dalam hukum. Jadi ini menjadi poin penting. Jadi awal tonggak psikologi forensik itu ya bisa jadi 1908 ini gitu ya. Kalau dikatakan psikologi forensik mulai kapan, ya bisa jadi 1908 ini, karena memang pertama kalinya ilmu kita dilibatkan dalam sistem hukum, hukum gitu ya. Jangan tanya di Indonesia mulai kapan. Nah, ini Indonesia mulai kapan tentunya kita lihat case-case saja yang terjadi. Terus juga ada Wundt, terus William Marston dan seterusnya. Nanti bisa Anda baca sendiri ya di buku-buku psikologi forensik, sejarah psikologi forensik itu banyak. Nah, ini salah satu contoh kasus-kasus penting gitu ya. Nah, yang saya ceritakan tadi, mungkin ada beberapa kasus ini yang mungkin bisa difilmkan atau didokumentasikan gitu ya. Nah, ini saya ambil dari psikologi forensiknya punyanya TEF ini ya. Ini di Amerika ya sepertinya ya. Nah, kalau di Indonesia atau kalau Indonesia sendiri ini gimana gitu ya. Nah, ini kan menarik ya. 2006 sampai 2007 gitu ya. Memang kenapa kok agak terlambat gitu ya dari 1908 ya, mungkin karena ya kesadaran individu terhadap mental health itu juga belum juga begitu diterima di masyarakat. Ini menjadi tantangan kita gitu ya. Tentunya mungkin Anda lah, coba Anda ingat-ingat aja ketika Anda dulu waktu SD aja, misalnya waktu SD mungkin mendengar kata-kata psikolog itu kan jarang gitu kan. Paling mendengar kata-kata psikolog itu kalau ketemu di rumah sakit jiwa atau apa, paling gitulah gitu kan. Tapi coba sekarang gitu kan, saat ini 2023, kata Anda mendengarkan kata-kata psikolog, saya yakin lebih sering dibandingkan usia Anda waktu SD itu. Kenapa? Karena mungkin ya psikologi sudah mulai diterima di masyarakat gitu ya. Dan tidak hanya di masyarakat saja, bahkan di pemerintahan dan semuanya sudah mulai berkembang. Jadi alhamdulillah lah gitu ya, ilmu kita, profesi kita itu sudah mulai diakui step by step gitu ya, perlahan-lahan, dan banyak ya, tidak hanya di forensik aja, tentunya di macam-macam sudah mulai merangkak diterima. Salah satu contoh yang konkret adalah di rumah sakit gitu, yang jelas-jelas sudah setiap rumah sakit besar di situ pasti ada psikolognya. Psikologi forensik kalau kita lihat definisinya ya seperti apa yang sudah Anda sampaikan tadi di awal, bahwa psikologi forensik itu sebuah kebutuhan atau sebuah informasi ya yang bertujuan untuk memfasilitasi sebuah keputusan di dalam persidangan gitu ya. Tugas utama psikologi forensik itu membantu hakim sebenarnya. Membantu hakim dalam menegakkan keadilan, benar atau salah gitu ya. Anda itu menjadi, atau psikologi forensik itu menjadi bagian kecil ya, bagian kecil saja. Jangan hanya psikologi forensik, nggak mungkin data itu hanya dari psikologi forensik saja, tetapi psikologi forensik itu berperan memberikan kontribusi gitu ya di dalam memberikan data terkait dengan kasus kejadian itu kepada hakim secara keilmuan, sesuai dengan keilmuan kita tentunya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Nah, yang perlu kita pelajari adalah terus di mana letaknya ilmu psikologi itu di dalam ranah hukum. Nah, itu nanti yang akan menjadi mata kuliah ini. Kalau Anda pengen melihat gitu ya,
Jadi ada dua ya, berarti kan sudah saya katakan. Jadi yang berperan di dalam psikologi forensik itu sebenarnya tidak praktisi saja. Akademisi misalnya saya itu misalnya dosen tulen gitu ya. Dosen tulen itu murni dosen dan tidak praktek gitu ya. Artinya bukan psikolog gitu ya. MSI misalnya, science gitu ya. Lulusan saya. Nah, apakah saya misalnya lulusan sains psikologi bukan mahasiswa profesi, apakah bisa berperan di dalam forensik? Bisa gitu ya. Di mana letaknya ya? Riset, melakukan penelitian, melakukan pengembangan keilmuan sesuai dengan psikologi forensik misalnya. Misalnya apa sih yang membuat orang itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan? Diteliti itu ya bisa gitu ya. Simpelnya saja ya, saya punya mimpi belum keturutan itu, mungkin teman-teman kalau siapa tahu mau jadi bimbingan saya, meneliti apa sih misalnya profil kepribadian orang yang senang melanggar hukum dalam konteks kecil aja. Anda melanggar lalu lintas itu sudah terjerat kasus hukum kan gitu kan. Anda nggak pakai helm ke kampus itu sebenarnya bisa dikatakan Anda sudah melanggar hukum gitu ya. Makanya disidang gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah melanggar hukum. Nah, itu menarik kalau diteliti. Apa penyebabnya? Secara psikologis gimana? Apa tipe-tipe kepribadian apa yang muncul dan seterusnya. Itu salah satu contoh di bidang akademik, di bidang sains gitu. Jadi seorang psikolog gitu ya, ketika mau mengatakan statement tertentu di dalam sebuah kasus hukum, tentunya kan pasti ada dasarnya. Kan Anda harus bisa membedakan mana itu opini, mana itu argumentasi. Kalau opini kan hanya berpendapat saja, opini saja kan, ya terserah lah gitu opini, nggak ada dasarnya. Tapi kalau argumentasi itu pasti ada sumbernya. Nah, kalau sudah sumbernya jelas, sumbernya dipercaya, maka ya orang akan percaya pada omongan kita. Misalnya sebagai contoh, kalau anak itu dibesarkan dibesarkan dengan penuh kekerasan, maka anak itu akan terjerat pada kasus hukum akan lebih mudah misalnya. Dia mengalami trauma misalnya. Nah, statement saya ini opini atau argumen? Nah, itu yang perlu dipahami. Kalau argumen berarti harus ada penelitian-penelitian, harus ada teori-teori yang mengatakan bahwa dampak dari kekerasan fisik itu akan menjadi ABCDE tadi sesuai dengan statement saya. Nah, itu yang harus penting gitu ya. Ketika kita belajar psikologi forensik, nggak boleh kita ngomong seenaknya sendiri, pendapat saya, tapi tanpa ada data yang kuat, tanpa ada evidence base yang kuat. Itulah peran psikologi forensik. Mengetahui, psikologi forensik itu seperti ini. Tidak semata-mata hanya membantu hukum, membantunya dalam hal apa. Nah, ini kan lebih detail lagi. Jadi, baik, mungkin kita lebih banyak diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup penjelasan saya. Oke, ada yang bertanya ya? Ada yang bertanya, sebentar. Ada yang bertanya. Batasannya adalah di bidang keilmuan kita kalau menurut saya ya. Psikologi forensik nggak perlulah nggak perlulah berdebat masalah pasal misalnya, nggak nyambung kan. Berdebat masalah pasal-pasal dalam hukum enggak nyambung. Ya, psikologi forensik ya fokusnya adalah ya sesuai dengan bidangnya itu, melakukan asesmen, melakukan investigasi, ya investigasi menurut sudut pandang psikologi. Kita nggak perlu melakukan investigasi siapa yang melatar belakangimu, yang menyuruhmu, yang ini pada kasus ini kaitannya dengan kasus siapa, tidak perlu. Kita fokus pada kondisi psikologis individu itu, motif dan seterusnya. Jadi kalau ngomong batasan, selama yang Anda lakukan itu masih dalam kaidah-kaidah psikologi, keilmuan, sesuai dengan keilmuan psikologi dan sesuai dengan apa yang mau Anda sampaikan, nah itu masih sesuai koridornya. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi dosen 2025. Atas perhatian,
Saya sampaikan terima kasih.